Selamat pagi para sobat sehat Panti Rapi. Perkenalkan, saya Dr. Stefanus Herdianto dari Rumah Sakit Panti Rapi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tuberkulosis atau biasa disingkat dengan TBC dan diperingati pada setiap tanggal 24 Maret setiap tahunnya. Dan tema kali ini adalah tentang bagaimana kita dapat menghentikan TBC. Benar demikian ya? Betul, dokter. Ya, dan pada pagi kali ini kita akan bersama-sama dengan Dr. Wahyuni Haryanto selaku dokter spesialis paru Rumah Sakit Panti Rapi. Oke, dan pada kesempatan kali ini mungkin banyak sekali para sahabat sehat Panti Rapi itu yang pengen mengetahui, dokter, apa sih sebenarnya tuberkulosis atau TBC itu, dokter? Oke, sebelumnya saya ingin menyapa para sahabat sehat Panti Rapi. Perkenalkan, saya Dr. Wahyuni Haryanto, saya spesialis paru yang bekerja di Poli Paru Rumah Sakit Panti Rapi. Pada saat ini kita akan membahas mengenai beberapa hal mengenai TBC. Apa itu TBC ya, dok ya? Tadi pertanyaannya ya. Jadi TBC itu adalah suatu penyakit menular, dok. Ada beberapa mitos di masyarakat ketika kita melakukan diagnosis TBC, pasiennya mengatakan, loh dok, ini anggota keluarga, kakek neneknya, bapak ibunya nggak ada yang TBC, ini kok bisa saya TBC atau anak saya TBC? Nah, TBC itu bukan suatu penyakit keturunan, dok. Jadi seandainya pun ada anggota keluarga yang mengalami TBC, nah ini merupakan suatu prosesnya penularan, jadi bukan menurun lewat genetik. Seperti itu. Nah, TBC ini merupakan suatu kuman yang memang sifatnya khusus dibandingkan dengan kuman yang lain. Kumannya itu namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, dia memiliki beberapa sifat khusus. Pertama, dia dindingnya itu tebal, memiliki lapisan lilin atau lapisan lemak yang tebal, sehingga harus menggunakan antibiotik yang khusus. Kemudian dia bermetabolisme lambat dibandingkan misalnya dengan virus, dok. Virus itu dia bermetabolisme atau bereplikasi atau berkembang biak dia dalam jangka detik atau menit. Kalau bakteri biasa pada umumnya itu dia bereplikasi atau berkembang biak atau membelah diri dalam jangka waktunya menit juga. Nah, kalau bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dia membelah dirinya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau secara teori itu dalam waktu 18 sampai 24 jam. Jadi dia prosesnya itu lama, berkembang pelan-pelan seperti itu. Jadi gejala klinisnya juga kadang-kadang pelan-pelan, itu yang membuat biasanya pasien itu juga terlena gitu loh. Beda misalnya dengan COVID atau dengan pneumonia. COVID itu setelah terpapar mungkin dalam jangka waktu 3 hari sudah mulai ada gejala, sudah mulai berat. Begitu juga dengan pneumonia, setelah terpapar dia segera terjadi gejala sehingga pasien segera untuk memeriksa. Namun kalau TBC ini karena sifatnya yang kronis itu tadi, yang pelan-pelan itu tadi, nah kadang-kadang ini yang menyulitkan juga. Oke, demikian seperti dokter. Jadi ternyata kuman tuberkulosis sedikit berbeda ya, dokter, untuk proses penularannya, terus kemudian gejala yang muncul. Nah, kalau demikian apakah TBC ini berbahaya atau tidak, dokter? Presentasi klinis dari TBC itu memang bermacam-macam, dok. Rentangnya mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Kita mulai dari yang ringan dulu ya, dok ya. Jadi kadang-kadang kita juga menemui pasien TBC paru itu kita dapati pada saat general check up, dok. Misalnya general check up banyak itu misalnya pasien TKW akan ke luar negeri. Mohon maaf, TKI ya, dok ya. Tenaga kerja migran yang akan keluar negeri itu sebelumnya dilakukan medical check up, ternyata pasiennya itu tidak ada gejala, tapi dari ronsennya kita dapatkan gambaran yang khas TBC. Atau dapat kita jumpai juga pada pasien yang medical check up tahunan, perusahaan-perusahaan itu kan banyak yang melakukan medical check up, dapat kita temukan dari situ. Kemudian dari gejala yang ringan sampai dengan yang berat. Kalau gejala sendiri seperti tadi yang saya ceritakan, kuman ini kan sifatnya kronis, sifatnya pelan-pelan. Jadi gejala kalau TBC paru, gejala yang sering kita jumpai adalah batuk.
batuk yang sifatnya kronis, jadi batuk lama lebih dari 2 minggu, atau batuk yang tidak sembuh-sembuh. Batuknya sendiri pada umumnya memang batuk yang berdahak, tapi beberapa kasus juga kita jumpai nih, batuk kering juga, kadang-kadang juga disertai dengan batuk darah. Nah, biasanya kalau batuk darah itu orang terus aware, kemudian memeriksakan. Itu gejala paru. Kemudian kalau kelainannya di parunya masih ringan, mungkin gejalanya ya batuk-batuk seperti itu. Kalau semakin berat, bagian paru yang terkena itu semakin luas, maka sampai bisa dijumpai sampai dengan sesak nafas. Kemudian selain itu, jadi kalau TBC itu ada yang namanya gejala lokal, Dok, ada yang namanya gejala sistemik. Kalau gejala lokal ya gejala lokal paru itu tadi, batuk, sesak nafas. Kalau gejala sistemik biasanya kita jumpai pasien dengan nafsu makan yang menurun. Nafsu makan menurun sampai terjadi dengan penurunan berat badan. Kemudian terjadi demam, tapi demamnya itu bukan yang demam tinggi gitu, tapi demamnya sifatnya hanya sumber-sumber atau ngelemeng saja. Atau keringat malam yang sering juga kita jumpai. Jadi pada pasien-pasien sudah pakai AC, udaranya sudah dingin, tidak melakukan apa-apa kok beri keringat, kita juga harus waspada. Selain itu juga TBC itu selain mengenai paru juga bisa mengenai di luar paru-paru, Dok, atau istilah medisnya kita sebut sebagai TBC ekstra paru. Lah kalau TBC ekstra paru ya tergantung organ mana yang terkena. Saya sekalian cerita mengenai cara penularan ya, Dok, ya, biar gampang ceritanya. Jadi kalau TBC itu menular antar orang melalui udara. Jadi pasien TBC yang di dalam dahaknya ada kuman TBC, apabila dia batuk atau misalnya bersin atau misalnya berbicara pun, Dok. Berbicara pun itu juga udara nafas ini mengeluarkan percikan dahak, percik renik yang kecil-kecil itu. Kemudian dalam jangka beberapa, mungkin sampai 2 meter gitu, udara yang mengandung percik dahak yang ada kuman TBC-nya itu bisa terhirup oleh orang sekitarnya, terutama mungkin orang serumah, orang yang berada di ruangan yang sama, mungkin teman kantor, atau misalnya teman diskusi. Nah, itu bisa terhirup dan masuk ke dalam saluran nafas. Masuk ke dalam saluran nafas akan sampai ke paru-paru. Tentu saja sistem kekebalan tubuh kita juga mencoba untuk memerangi. Nah, seandainya kemudian kuman itu masuk ke dalam paru-paru, tentu akan mengundang sel-sel kekebalan tubuh untuk ke dalam alveoli paru. Sel darah putih salah satunya yang bernama makrofag ini. Jadi makrofag ini akan menangkap kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia akan menangkap dan memasukkan, jadi dimakan sama makrofag. Nah, pada beberapa kasus makrofagnya bisa menghilangkan atau mengeliminasi. Pada beberapa kasus juga kumannya akan tetap berada di makrofag dan tetap bertahan di situ. Pada beberapa kasus juga kuman yang ada di dalam makrofag ini akan bermigrasi ke kelenjar getah bening dan akan beredar melalui kelenjar getah bening dan melalui aliran darah, pembuluh darah. Nah, kalau sudah sampai di kelenjar getah bening atau sudah sampai di aliran darah ini bisa kemana-mana, Dok. Tergantung nanti dia akan bersarang di mana. Pada prinsipnya semua organ yang kayak oksigen, karena kuman TBC ini senang sekali dengan oksigen. Pada prinsipnya semua organ yang kaya akan oksigen bisa, kuman itu akan bersarang di sana. Jadi bisa kita jumpai mulai dari atas, mungkin ada namanya TBC selaput otak. TBC otak, kemudian TBC mata juga kita jumpai juga, TBC pita suara, TBC kelenjar, banyak ini terutama anak-anak itu TBC kelenjar. Jadi kalau kita jumpai pembesaran kelenjar getah bening pada umumnya di leher berderet seperti tasbih itu agak khas, tapi memang harus kita evaluasi lebih lanjut. Kemudian bisa juga TBC tulang, TBC usus. Sering kita jumpai juga TBC usus, yang cukup sering juga TBC tulang belakang, spondilitis tibi. Spondilitis. Okay. Jadi
Yang agak jarang juga, tapi kita pernah juga menangani kasusnya di Panti Rapih itu TBC testis, TBC ovarium, TBC saluran kencing. Nah, itu ada juga kasusnya, dokter. Jadi itu tadi, apakah berbahaya ya? Apabila dia menyebar, kemudian kondisinya sampai berat, ya bisa berbahaya. Bahkan TBC ini merupakan salah satu penyakit infeksi penyebab angka kematian yang cukup tinggi di dunia. Jadi tahun 2024 dilaporkan ada 1,4 juta kematian di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri kita itu juara TB loh, Dok. Oh ya? Iya, nomor 1 India, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Cina. Itu di seluruh Asia atau seluruh dunia? Di seluruh dunia. Di seluruh dunia, dokter. Wah. Kita bandingkan kalau misalnya penduduk Indonesia itu mungkin sekitar 270 juta ya, Dok ya. Cina itu yang penduduknya 1,5 miliar. Ya. Nah, itu lebih rendah angkanya dibandingkan dengan kita. Persentasenya menjadi lebih rendah karena jumlah penduduknya lebih tinggi, dokter. Ah, itu yang tadi saya ceritakan itu jumlah, Dok. Bukan persentasenya. Bukan Jadi secara jumlah penderita TB itu nomor 1 India, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Cina. Kalau di masa yang lalu biasanya kita ya antara 2-3 itu, tapi beberapa tahun terakhir kita sudah konsisten di angka 2 seperti itu. Jadi memang ini perlu perhatian khusus. Betul sekali, dokter. Ini sepertinya di saat tahun 2025 ini banyak sekali PR yang harus kita benahi ya di bidang kesehatan. Salah satunya bagaimana kita mewaspadai TB, dokter. Nah, ternyata kalau kita sudah nomor 2 di seluruh dunia, ternyata mungkin kesadaran masyarakat harusnya juga lebih meningkat, dokter. Bagaimana mereka menjaga seperti tadi ya, higienis, karena kan penularannya lewat udara. Terus kemudian juga penularan tersebut apakah bisa, karena kadang-kadang ketika ada anggota keluarga kita yang dikatakan wah sakit TBC ini, nah keluarga yang lain pasti akan merasa ketakutan, apakah saya akan ketularan. Terus kemudian juga dari tempat bekerjanya. Nah, seberapa jauh sebenarnya tingkat penularan ini? Apakah dikatakan kalau sudah 1 orang terkena, terus kemudian orang-orang di sekitarnya itu dalam mungkin persentase atau kemudian 1 rumah gitu, apakah semua pasti bisa terkena, dokter? Ataukah ada yang memang TBC yang tidak menular seperti tadi yang dokter ceritakan, seperti TBC kelenjar, TBC usus, TBC di saluran kencing, apakah itu juga menular juga, dokter? Kalau dari tingkat penularan tentu saja memang karena menularnya lewat udara, percikan udara nafas itu, ya tentu saja yang menular ya TBC paru, Dok. Jadi kalau TBC kelenjar atau TBC ekstra paru pada umumnya tidak menular, dokter, atau tingkat penularannya mungkin minimal. Walaupun memang setiap kali ada pasien dengan TBC di luar paru-paru juga harus kita telusuri juga, Dok. Apakah ada TBC paru-paru juga? Karena kan pintu masuknya kan tetap di paru. Lewat paru-paru. Betul. Kemudian tadi terkait dengan bagaimanakah kita menyikapi orang sekitar, di sekitar penderita TB. Nah, program mengenai TBC itu kan jadi perhatian WHO maupun perhatian pemerintah juga. Jadi sudah dalam beberapa tahun terakhir atau mungkin sudah mulai dari 10 tahun terakhir itu sudah mulai dilakukan berbagai program untuk mengeliminasi atau memberantas TB ini. Tapi kok semakin tahun itu kita kok menemukannya semakin banyak ya, Dok ya. Nah, salah satu yang usaha kita untuk memberantas atau mengeliminasi TB ini, kita juga apabila ada satu pasien, terutama kalau pasien ini sudah pasti nih TBC dari dahaknya positif atau TBC bakteriologis, kita wajib melakukan investigasi kontak. Investigasi kontak itu kita mengidentifikasi orang-orang sekitar yang beresiko untuk terjadi infeksi TB atau TB laten. Tadi yang saya cerita, kalau dia kuman TBC itu masuk ke dalam makrofag dan dia diam saja, dia sifatnya laten, nah itu TB laten. Nah, kalau ada anggota keluarga yang sakit TBC, kita akan memeriksa orang sekitar. Orang sekitar yang perlu kita periksa itu tentu saja yang pertama orang serumah. Orang serumah itu kalau definisi operasionalnya, kalau kita tinggal 1 malam itu sudah masuk orang serumah. Kadang-kadang saya menemui pasien diantar oleh keluarganya, suami istri gitu, Dok,
Nah, kebetulan suaminya bekerja di luar kota, mungkin dia pulang hanya seminggu sekali. Kan kita sarankan pasien untuk kita cek, wah dok, saya ketemu hanya seminggu sekali. Walaupun seminggu sekali, selama 3 bulan terakhir kok pernah dalam 1 malam gitu, itu termasuk harus kita telusuri. Kemudian pada orang-orang yang sering kontak, jadi kalau misalnya teman sekerja berada di dalam satu ruangan yang sama dalam waktu 6 sampai 8 jam per hari, paling tidak 4 kali seminggu selama 3 bulan terakhir, nah itu juga termasuk kontak erat. Kemudian pasien yang orang lain yang misalnya kontak intens, misalnya ngobrol-ngobrol gitu, atau misalnya kok ronda gitu, bertemu intens itu selama 2 jam gitu, kita juga perlu. Nah, apa yang kita identifikasi dari orang sekitar itu? Pertama, kita lihat apakah ada gejala, gejala TB itu tadi. Seandainya pasien ini ada gejala TB, lah kita telusuri apakah ini juga TBC yang aktif. Karena kan kita menemukan pasien itu tidak hanya kita mengobati pasien ini, tetapi kita juga mencegah penularan ke orang sekitar. Baik dokter. Seperti itu. Kemudian kemungkinannya kan itu tadi, apakah kita menemukan pasien yang TBC aktif. Yang kedua, kita juga berusaha untuk menemukan apakah ada yang TBC laten. TBC laten itu dok, pasiennya sehat. Kalau kita periksa dahak, ya dahaknya negatif. Kalau kita periksa ronsen, ya ronsennya normal juga, bersih juga. Tetapi di dalam tubuh, di dalam organnya itu sudah ada kuman Mycobacterium tuberculosis yang dia sifatnya hanya tidak aktif atau dorman. Nah, kuman yang dorman ini suatu saat apabila daya tahan tubuh kita sedang tidak baik, daya tahan tubuhnya turun, suatu saat kuman yang tidak aktif ini bisa menjadi aktif. Nah, untuk mencegah terjadinya reaktivasi atau terjadinya orang yang masih TBC laten yang secara klinis masih sehat ini, untuk mencegah biar di kemudian hari resiko menjadi sakit TBC-nya itu berkurang, kita lakukan terapi pencegahan TBC. Nah, bagaimana mengidentifikasi TB laten ini? Kita lakukan mantuk tes atau tes IGRA, dokter. Demikian. Jadi paradigma tidak hanya kita mengobati orang-orang yang memang sakit TBC aktif, tetapi kita juga mengobati orang-orang yang TBC laten, sehingga kita menurunkan resiko orang yang TBC laten ini menjadi TBC aktif. Nah, secara keseluruhan kita juga akan mencegah penularan yang lebih luas di masyarakat dengan mengobati pasien-pasien yang TBC laten ini. Jadi secara umum ya, mungkin bagi para pemirsa di podcast ini kan kadang-kadang mereka mengalami kekhawatiran ya, dokter. Wah, kok ada yang TBC aktif, ada TBC laten, lalu mungkin gejala paling umum yang bisa mereka kenali lah, yang secara orang awam mudah selain batuk, itu apalagi dokter mungkin yang dimana mereka harus mulai waspada, kemudian oh ya ini waktunya nih saya harus periksa atau kontrol ke dokter. Jangan-jangan memang ini, saya kan kadang-kadang bingung juga ya, kadang ada yang apa saya itu batuknya alergi karena cuaca yang memang lagi hujan, dingin, ataukah saya itu ternyata memang tertular TBC, ataukah saya ini ternyata hanya batuk karena flu atau virus biasa saja. Nah, ini kira-kira apa yang membedakan dokter secara umum, dok? Iya, dok. Perlu dipahami bahwa batuk itu bukan sesuatu yang biasa ya, dok ya, bukan sesuatu yang normal gitu kan. Orang normalnya ya nggak batuk. Kecuali misalnya kok baru ada debu, terus batuk-batuk sebentar, terus kemudian sembuh gitu ya nggak apa-apa. Tapi memang kalau batuknya itu sudah lama, sudah lebih dari 2 minggu, atau misalnya batuk, periksa ke dokter, kemudian sembuh, tapi kok kemudian obatnya habis, kok gejalanya muncul lagi, jadi berulang, tidak membaik dengan pengobatan biasa. Kemudian, dan kalau itu disertai dengan gejala-gejala sistemik, dok, misalnya yaitu tadi nafsu makan turun, penurunan berat badan, keringat malam, nah itu agak khas juga, seperti itu. Apalagi kalau kita memiliki faktor risiko, dok. Jadi ada beberapa orang itu yang rentan terkena TBC. Jadi pada pasien-pasien yang penurunan daya tahan tubuh, misalnya pasien
diabetes mellitus, kencing manis, kemudian pasien HIV, itu kan daya tahan tubuhnya kan turun. Bahkan setiap kali pasien diabetes maupun pasien HIV itu setiap kali kontrol kita harus assess apakah ada tanda-tanda TBC pada pasien ini. Pasien TBC pun pertama kali kita jumpai, kita tegakkan TBC, kita juga harus melakukan asesmen bagaimanakah status pasien ini, apakah bagaimanakah anti HIV-nya, bagaimanakah gula darahnya. Selain itu kita juga perlu mewaspadai pada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obatan yang menurunkan daya tahan tubuh, misalnya menggunakan kortikosteroid jangka panjang, kemudian mungkin pasien persiapan transplantasi, kemudian pasien hemodialisa, nah, itu kan juga penurunan daya tahan tubuh, kemudian pasien dalam kemoterapi, pasien-pasien yang gizi buruk, nah itu juga rentan, dokter. Oke, nah ini tentunya apalagi Jogja di mana angka lansianya ya kita tahu juga cukup tinggi, dokter. Kalau kita ada faktor resiko, kemudian ada gejala, tidak ada faktor resiko, ada gejala juga segera untuk memeriksakan ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya, jadi penting sekali ya dokter untuk melakukan medical check up secara berkala ya dokter. Jadi sehingga tidak perlu menunggu sampai sakit nih sobat pesehat Panti Rapih ya. Jadi kadang-kadang kan kita itu ngapain nih saya ke rumah sakit? Saya kan nggak ada keluhan. Nah, tapi bagaimana kita melakukan check up ini sehingga kita mengetahui kondisi badan kita dan apakah memang benar kita dalam kondisi sehat atau kita hanya mengira apakah kita benar-benar sehat. Nah, ini tadi seperti yang Dokter Wahyuni ceritakan tentang TBC laten ini, ternyata mungkin para sahabat sehat Panti Rapih ini yang belum begitu memahami tentang TBC laten ini. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Lalu untuk tes-tes tadi dokter bercerita ada ronsen paru, kemudian tes mantuk atau IGRA, kemudian juga biasanya kan bila mana dia batuk berdahak itu dia akan dilakukan tes untuk dahak. Nah, ini kira-kira yang umum dilakukan ini apa saja sih dokter untuk kita menegakkan diagnosis atau kepastian bahwa saya ini TBC atau bukan nih dokter? Baik dok, jadi kalau pasien datang ke tenaga kesehatan dengan gejala TB tadi, yang akan kita lakukan tentu saja adalah pemeriksaan dahak. Jadi kita lakukan pemeriksaan tes cepat molekuler. Nah, nanti dengan pemeriksaan tes cepat molekuler itu kita akan mengetahui apakah di dalam dahaknya ada kuman TBC-nya. Kemudian kuman TBC-nya ini termasuk kuman yang masih sensitif atau yang sudah resisten obat. Nah, selain itu, kita juga, kalau itu kan untuk melihat ada tidaknya kuman Mycobacterium tuberculosis di dalam dahak, kita juga melakukan pemeriksaan radiologis, kita lakukan ronsen torak. Ronsen torak atau ronsen dada itu kita akan melihat sejauh mana keterlibatan organ paru. Jadi kelainannya atau kerusakan organnya itu apakah masih ringan, ataukah sedang, ataukah sudah berat. Dan ada beberapa kondisi tertentu yang misalnya dari dahaknya itu tidak terdeteksi dok. Ada beberapa pasien yang memang tidak mengeluarkan dahak atau sulit berdahak. Beberapa kondisi khusus ada yang seperti itu, tapi bisa kita jumpai yang pasien yang dahaknya negatif ini ternyata dari radiologisnya khas, kita temukan gambaran khas TBC. Nah, itu kita juga bisa terapi. Kemudian kalau untuk tes mantuk dan tes IGRA itu mendeteksi adanya antibodi yang kita bentuk. Jadi ini hanya menunjukkan kalau kita pernah terpapar dan terinfeksi kuman Mycobacterium tuberculosis, tetapi IGRA dan mantuk tes itu tidak bisa membedakan apakah saat ini sedang sakit aktif atau TBC laten itu, dokter. Baik dokter, jadi menarik sekali ini. Jadi ternyata memang harus ada beberapa pemeriksaan yang dilalui ya. Jadi bukan cukup hanya pemeriksaan fisik, tapi juga ada pemeriksaan radiologi atau ronsen paru tadi, kemudian juga tes dahak dan tes darah. Nah, kemudian kalau misalnya, apakah ketika saya misalnya katakanlah, wah ternyata saya di saluran kencing ada kuman TBC. Apakah ini pasti bahwa dulu saya pernah terkena sakit TBC paru, dokter? Belum tentu, dokter. Jadi memang kalau masuknya memang selalu lewat paru, tetapi belum tentu TBC paru juga. Jadi bisa jadi kuman ini hanya lewat saja, hanya lewat makrofag tadi itu terus lewat, kemudian ikut aliran darah
sampai ke saluran kencing. Nah, memang kalau TBC ekstra paru ya kita harus bekerja sama dengan dokter-dokter bidang terkait ya dok ya. Dan memang kalau TBC ekstra paru itu sulit untuk diagnosis. Seperti misalnya TBC saluran kencing kan kita harus mengambil sampel organnya, kan organnya di dalam. Jadi biasanya sampelnya itu didapatkan biopsi pada saat operasi. Nah, baru ditemukan jaringan biopsi itu diperiksa laborat, ternyata ada kuman TBC-nya. Atau gambaran histologi, gambaran patologinya khas gambaran patologi TBC. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin juga para sahabat sehat Pantirapi ingin mengetahui dokter, karena ternyata bisa juga di saluran pencernaan. Kita mungkin pernah mendengar ada TBC usus, kemudian TBC di saluran kencing atau TBC ginjal. Nah, mungkin teman-teman juga khawatir nih, apakah terus bisa menular nggak ya? Misalnya melalui tinja seperti penyakit tifoid, atau misalnya melalui urin atau air kencingnya, apakah itu juga bisa menularkan TBC ini, dokter? Nah, kan kalau penularan itu kan lewat udara, jadi memang relatif ya, mungkin kalau misalnya di tinja atau di kencingnya memang ada bakterinya ya bisa, tapi tidak semudah kalau dia menular lewat udara. Oke, jadi untuk para sahabat sehat Pantirapi, tetap kita harus menjaga kebersihan kita masing-masing, karena ini merupakan dasar bagi kesehatan kita, dokter. Nah, yang menarik di sini, dokter, bahwa ketika kita sudah ternyata didiagnosis dengan TBC, baik itu TBC aktif, kemudian TBC laten ini, apakah pengobatan itu sama, dokter? Oke, tentu saja beda dok, karena kan kalau TBC laten itu kumannya relatif sangat sedikit dan dia tidak aktif, jadi obatnya juga tentu saja lebih sedikit, lebih ringan, dan pada beberapa kasus lebih singkat. Jadi pada prinsipnya karena sifat kuman Mycobacterium yang khusus tadi, kita memberikan kombinasi pengobatan. Jadi tidak hanya dengan satu antibiotik. Nah, pengobatan untuk TBC aktif ini kita bagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase intensif, yang kedua fase lanjutan. Pada saat fase intensif ini dok, karena umumnya kuman itu dalam kuantitas atau konsentrasi yang masih tinggi, kita berikan 4 antibiotik sekaligus minimum. Kita berikan 4 antibiotik ini yang dengan tujuan kita mengeradikasi atau membasmi kuman yang jumlahnya banyak ini. Sehingga biasanya pada fase intensif ini dengan pengobatan 4 macam antibiotik itu biasanya kuman akan segera turun, akan segera banyak yang mati gitu dok. Jadi dalam teori itu dalam 2 minggu pertama pengobatan pun jumlah kuman itu sudah akan sangat minimal. Jadi dalam 2 minggu sampai dengan 2 bulan pengobatan biasanya pasien itu sudah merasa enak dok. Karena kan kumannya juga sudah jauh berkurang, biasanya pasien mulai enak. Nah, ini yang kita perlu memberikan edukasi pasien agar menyelesaikan pengobatannya. Kadang-kadang sudah enak dok, saya sudah enak, kenapa saya harus minum obat? Nah, karena pada awal-awal itu kumannya banyak yang sudah tidak ada, sudah jauh berkurang, tapi tetap ada kuman-kuman, sisa kuman-kuman itu dok. Nah, itu yang harus kita berikan antibiotik terus. Nah, nanti kalau pada fase lanjutan kita berikan 2 antibiotik saja. Nah, itu untuk membersihkan, membasmi sisa-sisa kuman itu, sehingga kalau kita bisa menyelesaikan standarnya itu paling tidak 6 bulan pengobatan. Kalau kita bisa menyelesaikan 6 bulan pengobatan tuh harapannya kuman-kuman itu bisa terbasmi semua, sehingga pasien bisa sembuh sempurna dan tidak kambuh di kemudian hari. Apa bahayanya dok kalau misalnya tidak pasien selesai berhenti di tengah jalan? Mungkin kita ada pepatah asing itu dok, what doesn't kill you make you stronger. Jadi kalau misalnya kuman itu nggak sampai mati, dia akan lebih kuat. Jadi kalau lebih kuat nanti jadi resistensi. Jadi ya kalau kita berhenti di tengah jalan ya resikonya bisa kambuh, bisa terjadi kuman yang resisten. Kalau kuman yang resisten itu tentu saja effort kita untuk mengobati kuman yang resisten lebih lama, lebih sulit, dan efek samping obat juga lebih banyak.
Seperti itu. Jadi kita harus menekankan bahwa pasien itu minum obat sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan panduannya, dan dalam durasi yang cukup. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Nah, itu tadi kan ada TBC paru, ada TBC ekstra paru. Pada umumnya kalau TBC paru yang berat atau TBC ekstra paru itu kita lakukan perpanjangan, Dok. Jadi bisa kita perpanjang sampai dengan 9 bulan. Kalau pada kasus yang berat, spondilitis TB, ya itu sampai dengan 1 tahun pengobatannya. Nah, apakah sekarang dengan kondisi kita yang harus 6 bulan itu, kita harus kontrol juga, dokter? Karena kan tadi ada pasien yang sudah merasa enak, atau mungkin seperti kita ketahui ya, di Yogyakarta ini kan banyak sekali pendatang. Entah itu mungkin dia hanya tugas belajar, atau mungkin di sini hanya bekerja, kemudian dia sakit, kemudian selesai dia studi tapi dia belum selesai pengobatan, atau mungkin berpindah bekerja. Nah, ini kan sering kita jumpai, dokter. Nah, ini bagaimana, dokter, supaya kita bisa mengubah nih paradigma masyarakat bahwa ini, dokter, PR kita. Di Rumah Sakit Panti Rapih itu kita juga khusus untuk pelayanan TB itu kita mempunyai tim khusus, Dok. Jadi saya ada asisten, ada teman perawat kami yang memang kita itu membuat pencatatan pasien. Jadi semua pasien yang berobat ke kita itu ada catatannya pasien, mulai pengobatan tanggal berapa, sehingga ketika pasien kontrol itu sudah ada catatan juga, harusnya kapan nanti dia kontrol lagi itu juga sudah ada. Nah, karena kita harus memastikan nih pasien itu jangan sampai lepas, jangan sampai kok berhenti di tengah jalan. Nah, tentu saja obatnya itu kan tadi 4 antibiotik pada fase intensif, Dok. Memang itu adalah kombinasi obat yang secara penelitian dan secara pengalaman memang itu yang tingkat kesembuhannya tinggi. Rata-rata pasien akan sembuh dengan regimen itu. Tetapi memang kan itu obatnya 4 antibiotik sekaligus, ya ada beberapa pasien memang yang tidak tahan. Jadi kalau masih kita memulai pengobatan masih awal-awal itu biasanya pasien saya kontrolkan 1 minggu atau 2 minggu. Karena kan ini kita masih melihat nih pasien itu alergi tidak dengan obat ini, pasien itu livernya kuat nggak dengan obat ini. Nah, nanti kalau misalnya sudah sudah 1 minggu atau 2 minggu dan pasien tidak ada keluhan apa-apa, bisa mentolerir dengan baik, bisa minum obat dengan teratur tanpa masalah, ya boleh nanti kontrolnya tiap bulan aja. Nanti setiap bulan kita tinggal menilai apakah ada efek samping, apakah berat badannya naik. Nah, salah satunya parameter itu kan bagaimanakah, apakah masih ada gejala, kemudian apakah berat badannya naik, bagaimanakah kondisi umumnya. Nah, untuk TB ini tadi kita punya tim khusus ya, Dok ya. Biasanya kita kasih nomor ke pasien, sehingga kalau misalnya pasien itu ada kendala apa-apa, nanti bisa menghubungi. Jadi akan kita arahkan sesuai dia keluhannya apa dan apa yang harus dilakukan. Nah, seperti tadi kalau kita di Jogja itu ada pasien yang memang mobile. Nah, jangan khawatir juga, apapun kendalanya itu akan kita bantu. Tim Poli TB itu akan membantu. Misalnya nih ada kasus pasien obatnya hilang gitu, kecer gitu, Dok. Boleh ke Poli Paru, nanti minta tambahan obat untuk mengganti yang hilang itu. Dokter. Ke Polidots. Jadi jangan sampai kok obat itu sampai kurang. Atau misalnya pasien jadwal kontrol, kemudian ada kendala nih, misalnya BPJS-nya ada kendala, belum aktif, belum bisa gitu. Padahal dia harusnya sudah kontrol. Atau obatnya sudah habis, dokter. Boleh menghubungi tim kami di Poli Paru. Nah, nanti akan diberi obat dulu. Jangan sampai berhenti. Akan diberikan obat sampai dengan dia bisa kontrol lagi kapan, sampai bisa ketemu dokter lagi. Atau misalnya dia kok tiba-tiba ada perlu harus pergi gitu, harus menghubungi, karena kita akan mengatur, kita akan memberikan obat, jangan sampai berhenti. Jadi memang perlu sekali pentingnya kolaborasi bersama ya. Pasien juga tidak perlu takut atau tidak perlu sungkan, karena kan memang kita juga kalau kita sudah mengobati pasien TBC itu kita berkomitmen untuk
membantu pasien menyelesaikan pengobatannya sampai sembuh. Iya, benar sekali dokter. Jadi ini demi kesehatan kita semua dan tentunya orang-orang di sekitar kita, karena tadi penularannya adalah melalui udara. Nah, ini. Nah, tentunya juga saya pernah mendapatkan teman yang dia bertanya, dokter, kalau misalnya bedanya itu kan ada obat yang sekarang bantuan dari pemerintah itu yang kita menyebutnya dengan apa, FDC ya dokter. Nah, itu kan bisa didapatkan secara gratis pula. Nah, kemudian juga ada obat yang paten, tapi ini yang harus dibeli sendiri. Dan banyak yang bertanya, kadang-kadang apa sih bedanya, terus bagaimana khasiatnya lebih paten lebih poten yang mana nih? Kalau saya TBC kan mestinya orang khawatir nih, jangan-jangan apalagi mungkin dia masih usia muda, kemudian dia masih usia aktif bekerja, nah dia nggak pengen nih nanti di masa mungkin pensiun atau ketika dia lansia ada gejala-gejala sisa, sehingga ini membuat para pasien-pasien tersebut pengen mendapatkan kepastian bahwa obat FDC maupun obat paten itu sama, ataukah nanti lebih bagus yang mana. Nah, ini mungkin bisa sharing juga dokter, bagaimana khasiat obat-obat tersebut dokter. Baik dok, jadi obat program yang kita sebut sebagai obat FDC, jadi ada obat FDC, ada obat lepasan dok. Walaupun memang itu adalah obat program, tapi itu obat yang memang sudah standar, bukan hanya standar pemerintah dok, standar WHO. Jadi kita tidak perlu meragukan, walaupun obat itu gratis, tapi tetap potensinya sama dengan obat paten. Tidak perlu khawatir, dan memang itu sudah kita gunakan secara luas dan pengalaman kita memang juga hasilnya baik dokter. Sejauh memang dilakukan diminum dengan dosis yang betul dan dalam durasi yang cukup. Jadi sama saja, tidak usah khawatir walaupun itu obat program atau obat gratis dari pemerintah. Iya, jadi menarik sini teman-teman. Jadi walaupun itu gratis, jadi kita tidak perlu lagi karena itu sudah distandarisasi oleh WHO secara internasional. Berarti sudah digunakan tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi para sahabat sehat Pantirape, jika nanti ada yang bertanya, mungkin ada anggota keluarga atau rekanan Anda yang bertanya, jadi tidak perlu khawatir. Apalagi tadi seperti diceritakan oleh Dr. Wahyuni, kita memerlukan 4 macam antibiotik. Bayangkan berapa biaya yang harus kita keluarkan dalam waktu 6 bulan ya dokter, minimal tuh bisa sampai diperpanjang, ada yang 9 bulan, 1 tahun. Tentunya ini juga akan membuat kita berpikir, apalagi masalah ekonomi di zaman seperti sekarang ini ya dokter. Nah, ini menjadi pertimbangan khusus juga bagi kita masing-masing, ternyata bahwa banyak sekali yang bisa kita dapatkan, bahwa kesehatan itu menjadi penting sekali teman-teman semuanya. Dan di sini juga kadang-kadang apakah efek samping dari obat TBC kemudian TBC itu sendiri apa dokter? Mungkin dari tadi dokter sudah sempat bercerita, kadang ada yang livernya mungkin tidak kuat atau mungkin alergi. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk pencegahan ataupun mungkin terapinya? Karena kadang-kadang kalau sudah alergi mereka, wah berarti saya nggak bisa minum obat TBC dong. Apakah benar demikian? Ataukah mungkin kalau yang dia livernya nggak kuat, saya harus berhenti, nanti ngulang lagi dari awal, padahal mungkin sudah jalan 2 bulan. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi pertanyaan dari teman-teman kita ini, dokter. Betul dok, jadi kadang-kadang itu menjadi kendala pasien ya dok ya, karena pasien mengalami ada efek samping, terus dia malah berhenti. Takut kalau misalnya ke dokter, nanti pengobatannya akan minum obat lebih banyak atau apa. Nah, itu perlunya komunikasi ya dok ya. Jadi apapun yang dikeluhkan pasien sebaiknya memang mengutarakan ke dokternya, karena semua efek samping itu tentu saja ada solusinya. Nah, efek samping itu mulai dari yang ringan sampai dengan yang lebih berat atau lebih lanjut. Yang selalu terjadi itu pipisnya warnanya merah dok. Jadi itu tidak apa-apa, tidak usah khawatir, memang itu bagian dari pengobatan. Jadi kalau air seninya merah itu tidak usah khawatir, tidak apa-apa. Kemudian yang beberapa kali kita jumpai juga gatal-gatal. Nah, gatal ini ada yang memang kita masih bisa melanjutkan pengobatan dengan regimen itu, ada yang memang kita harus ganti. Kalau gatalnya ringan, kemudian sifatnya hanya sementara,
kemudian bisa membaik dengan pengobatan, masih bisa kita lanjutkan. Tetapi kalau gatalnya menetap, apalagi kok ada ruam, nah itu artinya alergi obat, dok. Nah, alergi obat berarti kan itu tadi ada 4 obat ya, dok, ya. Nah, kita biasanya alergi itu hanya salah satu aja. Memang kalau misalnya terjadi alergi, itu pengobatan akan lebih panjang. Karena tata laksananya kalau terjadi alergi ya kita hentikan dulu. Kita hentikan dulu sampai dengan ruamnya atau gatalnya sembuh, merah-merahnya itu hilang dan pasien tidak gatal, baru kita mulai satu-satu lagi. Nah, jangan khawatir walaupun ada alergi terhadap salah satu obat, tetapi kita bisa melakukan kombinasi regimen TBC juga. Nah, pada akhirnya juga pasien bisa kok tetap sembuh walaupun dia alergi salah satu obat. Walaupun memang pada umumnya biasanya pengobatannya lebih lama. Karena kan ada satu komponen yang kita hilangkan, obatnya dikurangi, nah tetap bisa sembuh, cuma dia lebih lama. Yang sering juga, yang beberapa kali juga kita jumpai itu ada mual muntah, dok. Kalau mual muntah, hanya mual muntah ringan transien, ya kita bisa berikan penambahan terapi untuk mual muntahnya. Tapi kalau mual muntahnya sampai menyebabkan peningkatan fungsi liver, ya mungkin pasien memang tidak tahan, jadi mungkin obatnya bisa kita hentikan. Prinsipnya sama, dok. Biasanya pasien itu tidak tahan dengan salah satu obat. Nanti akan kita mulai lagi, kita ganti lagi dengan kombinasi obat yang lepasan itu. Pada umumnya pasien bisa tetap sembuh kalau dia juga bisa mengikuti program yang kita berikan. Walaupun alergi, walaupun ada kendala, yang penting diutarakan kepada dokter, nanti kita akan memberikan solusinya. Jadi tetap kita pandu pasien untuk berobat sampai dengan kesembuhan. Oke, baik dokter. Nah, ini juga tentunya bagi teman-teman semua tidak perlu khawatir karena semua akan ada solusinya. Jadi bagaimana kita juga bisa saling berkomunikasi. Jadi para dokter di Rumah Sakit Pantirapi sangat terbuka sekali dengan teman-teman sahabat sehat Pantirapi. Jadi tidak perlu khawatir kapanpun Anda merasa ada efek samping obat ataupun alergi, itu segera menghubungi kami sehingga kami pun dapat berbagi bagaimana kita sama-sama mencari solusi yang terbaik bagi teman-teman semuanya. Nah, cuman kan kadang-kadang begini dokter, ketika tadi dokter bercerita, oh ya mungkin ada satu bahan yang alergi dari FDC tadi, sehingga terpaksa kita lepas ya dokter. Apakah ini juga masih mendapatkan bantuan obat? Dengan obat yang lepasan itu juga apakah harus mereka mengeluarkan biaya sendiri ataukah mereka masih bisa mendapatkan secara gratis juga, dokter? Tetap, dokter. Jadi memang obat program itu ada yang obat lepasan, ada yang obat FDC. Jadi memang untuk pasien-pasien yang alergi atau pasien yang tidak tahan salah satu komponen obat pun tetap obatnya bisa dilayani dan tertanggung. Oke, jadi tetap gratis teman-teman. Nah, ini mungkin juga ada yang bertanya, wah, kalau misalnya ternyata dia adalah penderita gagal ginjal, mungkin kan khawatir nih minum obatnya mungkin untuk penyakit ginjal, hipertensi, sudah banyak, ditambah lagi dengan obat FDC, atau mungkin penderita diabetes, mungkin sudah ada gangguan livernya juga. Nah, ini bagaimana dokter? Apakah efek samping obat ini bisa kita minimalisir, dokter, sehingga pasien benar-benar bisa merasa nyaman dan melanjutkan gaya hidupnya sampai dia benar-benar sehat ini, dokter? Betul, dok. Jadi jangan khawatir juga. Misalnya pasien dengan gagal ginjal. Nah, obat TBC itu kan memang ada yang sifatnya nefrotoksik, jadi sifatnya meracuni ginjal. Nah, kalau pada pasien-pasien tertentu tentu saja kita melakukan penyesuaian dosis. Jadi jangan khawatir, kita bisa melakukan tata laksana juga pasien TBC pada kondisi-kondisi tertentu. Kita akan sesuaikan obatnya dan dosisnya, dok. Iya, wah ini jadi teman-teman semua tidak perlu khawatir bahwa teman-teman semua tetap bisa sehat dan bebas dari TBC. Nah, yang menarik lagi, dokter, ketika pasien ini dikatakan berapa lama sih dia harus mengulang kembali regimen terapi ini ketika misalnya dia merasa bahwa wah ini lever saya nih sudah mulai gangguan nih, sehingga dokter mungkin mengurangi dosis obat atau bahkan mungkin
dia sendiri terpaksa menyetop obatnya, mungkin pas posisi di luar kota, nah terus baru bisa kembali lagi ke Jogja katakanlah berapa minggu kemudian untuk kembali konsultasi. Nah, ini kan pasti ada jedanya dokter. Nah, ini bagaimana dokter? Pasti ada kekhawatiran nih, wah kalau saya harus ngulang lagi. Nah, kapan kita menentukan bahwa pasien tersebut harus mengulang ataukah harus tetap boleh melanjutkan dokter? Oke, betul dok, kasus seperti ini tuh tidak jarang juga kita jumpai. Jadi karena kondisi tertentu pasien itu menghentikan pengobatannya. Misalnya kok pas dia kehabisan terus kemudian dia harus berada di tempat lain, atau misalnya itu karena dia merasa kok minum obat kok malah ada keluhan. Nah, kadang-kadang pasien itu takut kalau misalnya dia sudah minum obat nih sudah beberapa lama, terus kemudian dia tidak bisa minum obat karena berbagai hal. Nah, untuk ke dokter tuh kadang-kadang dia takut nanti kalau misalnya kembali ke dokter disuruh ngulang dari awal gitu. Atau ditambahi obat atau lagi, malah ditambahi banyak gitu. Jangan khawatir dok. Jadi kita memang ada tata laksana. Kalau misalnya pasien berhenti minum obat dengan alasan apapun, ketika sudah bisa ke dokter, sudah bisa kontrol, ya kontrol saja. Karena kan kita juga akan menilai ulang nih, pasien itu berhenti minum obatnya sudah berapa lama. Jadi kadang-kadang baru berhenti seminggu gitu dok, terus takut nanti disuruh ngulang lagi. Tidak. Kalau tidak minum obatnya masih dalam kurang dari 1 bulan, itu kita melanjutkan saja, melanjutkan regimennya sampai habis. Jadi tidak perlu mengulang dari awal. Nah, kecuali kalau misalnya berhentinya itu sudah misalnya di atas 1 bulan, 1 bulan sampai 2 bulan, kita harus nilai lagi nih, periksa lagi dahaknya, apakah masih positif, apakah sudah negatif. Kemudian kalau misalnya positif ya kita lihat ini tergantung pengobatan sebelumnya itu sudah berapa lama. Kalau misalnya dia sebelumnya sudah berobat sudah lama, sudah lebih dari 5 bulan, kok ternyata masih positif. Nah, kalau dia masih positif ya kita cek lagi ini kumannya yang masih positif ini sudah resisten apa masih sensitif. Kalau misalnya masih sensitif ya bisa memang kita ulang kalau dia memang sudah agak lama. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya tidak usah takut jika ada kendala apapun kok kemudian berhenti. Segera periksa ketika kondisi sudah memungkinkan. Nah, kita nanti akan memberikan tata laksana sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Tidak usah takut dulu misalnya baru berhenti 3 hari, nanti kalau kontrol disuruh mengulangi dari awal, itu tidak. Tidak ya dokter. Kita akan memberikan solusi sesuai dengan kondisi masing-masing pasien itu. Berapa lama dia sudah berhenti, berapa lama dia sudah minum obat dosis sebelumnya. Nah, terus kemudian pemeriksaan dahaknya bagaimana, dari situ nanti kita akan tentukan apakah kita cukup menyelesaikan dosis yang kemarin sempat terlewat sampai dengan selesai, atau memang pasien ini perlu diobati lagi dari awal. Nah, itu tergantung masing-masing berapa lama dia berhenti dan berapa lama minum obat sebelumnya. Ya, jadi teman-teman, jadi penting sekali bagi kita untuk kontrol dan minum obat secara rutin untuk mencegah terjadinya tadi ya resistensi atau kekebalan dari kuman, di mana akhirnya malah bisa membuat kita harus minum obat lagi. Nah, ini teman-teman. Dan tentunya pasti ada pertanyaan nih, terus kalau begini kapan saya dikatakan sembuh nih dokter? Nah, ini mungkin juga menjadi pertanyaan yang umum, karena tadi kita sempat berbincang-bincang bahwa minimal 6 bulan. Apakah 6 bulan ini sudah pasti sembuh atau bagaimana dokter? Nah, ini kan tergantung kondisi awal pada saat kita mulai pengobatan ya dok ya, apakah dia TBC-nya yang ringan, ataukah yang berat, apakah yang paru, apakah yang ekstra paru. Pada umumnya kalau dia TB paru yang biasa, yang bukan yang berat itu dok, biasanya kan kita lakukan evaluasi setiap bulan nih, bagaimanakah keluhannya, kemudian bagaimanakah bakterinya, apakah masih positif, apakah di dalam dahak itu masih ada. Biasanya kita lakukan pemeriksaan dahak itu bulan kedua, kemudian bulan ke-5, bulan ke-6. Kalau pasien TB pada umumnya memang kalau akhir bulan ke-6, bulan ke-5 kita cek dahaknya sudah negatif, kemudian bulan ke-6 kita cek dahak lagi juga tetap negatif, kita lakukan evaluasi radiologis, ronsennya sudah baik,
sudah bersih ya itu sudah sembuh. Tapi memang ada beberapa kasus memang yang perlu sampai dengan 9 bulan sampai 1 tahun. Nah, itu masing-masing tergantung kondisi klinisnya. Oke, baik dokter. Jadi penting sekali bagi kita untuk melakukan deteksi dan tentunya evaluasi. Jadi bukan hanya sekedar minum obat saja, karena kadang-kadang ada juga yang, wah ini kan saya udah minum obat 6 bulan, tapi dia tidak melakukan evaluasi dokter. Nah ini bagaimana? Karena dia merasa bahwa, wah kalau udah 6 bulan selesai, saya pasti sudah sembuh. Jadi saya udah nggak perlu kontrol lagi. Karena ada juga paradigma yang seperti ini juga di masyarakat. Nah ini bagaimana dokter? Apakah benar demikian? Nah, justru itu dok. Jadi tetap pada akhir pengobatan, tetap kita harus melakukan evaluasi. Kita evaluasi dahak dan evaluasi radiologis, tentu saja evaluasi klinis juga. Karena untuk melihat apakah dari dahaknya itu apakah betul-betul sudah negatif. Ada juga beberapa kasus itu yang memang masih positif dok. Ya, untuk mengantisipasi itu, walaupun memang ya kasusnya tidak sering, kasusnya jarang, tapi tetap kita harus memastikan. Jadi ketika pasien selesai berobat itu kita harus betul-betul memastikan pasien sudah sehat sehingga juga aman untuk sekitar, karena kita juga mencegah penularan ke sekitar. Oke, nah jadi penting sekali, jadi tidak hanya selesai minum obat, tapi juga kita perlu kontrol untuk memastikan bahwa kita benar-benar sudah sembuh. Nah, juga pernah ada yang bertanya nih dokter, kalau sudah saya dikatakan sembuh dari TBC, tapi kok bisa berulang kembali? Apakah ini kambuh, ataukah saya terkena TBC lagi nih dokter? Karena pernah saya dapat, katakanlah mungkin 5 tahun yang lalu saya sudah dinyatakan sembuh, ternyata kok tahun ini saya timbul gejala, kemudian saya kontrol atau periksa lagi, dikatakan saya TBC lagi. Nah ini bagaimana dokter? Apakah bisa terjadi demikian dokter? Bisa dok. Nah seperti tadi yang kita singgung, Indonesia itu kan kasusnya banyak dok. Jadi di dunia itu kita nomor 2 jumlah penderita TB. Dan karena penularannya di udara, memang kan sangat rentan. Kalau kita berada di tempat umum, misalnya kita baru di pasar atau di mall atau di tempat yang berkerumun gitu, ada orang batuk kan kita tidak tahu. Karena memang angka di masyarakat itu cukup tinggi. Jadi estimasi tahun 2024 itu penderita TB di Indonesia itu ada 1.060.000 orang. Banyak sekali. Jadi kasus di masyarakat itu cukup tinggi, dan itu tadi spektrumnya mulai dari yang ringan yang dia tidak merasakan gejala yang berarti sampai dengan gejala yang berarti. Jadi kalau misalnya kok sudah pernah sakit TBC nih, sudah pernah sakit TB paru, sudah diobati dan sudah dinyatakan sembuh, di kemudian hari apakah bisa terkena TBC? Ya bisa. Jadi bisa, mekanismenya bisa memang tertular kembali. Karena memang kita masih berada di lingkungan masyarakat yang mungkin kita terpapar di tempat umum, kita tidak tahu juga. Bisa infeksi, tapi bisa juga memang reaktivasi. Karena itu tadi, kuman itu memiliki sifat khusus, sifat dorman. Kadang-kadang dia dorman, kemudian dia hanya diam aja. Nah, suatu saat kok pas daya tahan tubuhnya turun, terjadi reaktivasi juga bisa. Jadi kekambuhan itu mekanismenya 2. Bisa karena memang tertular lagi dari luar, bisa juga memang kuman yang dorman itu terjadi reaktivasi. Jadi penting sekali untuk kita selalu menjaga daya tahan tubuh. Perlu sekali, baik dari gizi yang seimbang, dengan aktivitas fisik, olahraga yang cukup. Jadi kita mempertahankan daya tahan tubuh kita tetap baik, untuk menghindari terjadinya aktivasi dari kuman Mycobacterium tuberculosis. Iya dokter, jadi penting sekali menjaga kesehatan. Jadi tidak cukup hanya pengobatan, tapi setelah itu juga penting bagi kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita sehingga tidak terjadi reaktivasi. Nah, kemudian dokter, ketika misalnya pasien ini sudah tertular dan dinyatakan dia TBC aktif, apa yang harus dilakukan? Karena kalau kita lihat mungkin zaman dulu ya, zaman eyang-eyang kita itu kan terus orang-orang ini harus tinggal sendiri, atau bahkan pada waktu itu ada rumah sakit yang khusus untuk paru-paru di mana mereka harus diisolasi di rumah sakit tersebut yang kita sebut mungkin dengan sanatorium kalau kita pernah mendengar itu. Nah, apakah itu yang harus dilakukan juga di zaman modern ini, ataukah mereka tetap
bisa bekerja seperti biasa dan bagaimana untuk mencegah penularan kepada orang-orang yang di sekitarnya, dokter? Betul dok, kalau di masa yang lampau kan kita temui ada namanya sanatorium, karena kan di masa yang lampau itu antibiotik yang poten pada waktu itu belum ditemukan. Jadi waktu itu juga belum ada kombinasi yang bisa membasmi kuman dalam waktu cepat dan mengurangi kuman secara cepat, itu waktu itu belum ada. Jadi karena waktu itu mungkin antibiotik masih terbatas sehingga perlu ada ditempatkan secara khusus. Nah, sekarang kan sudah ada kombinasi obat yang efektif itu. Tetapi memang kita juga tetap harus mencegah penularan di masyarakat. Tadi kalau misalnya kita temui pasien TBC aktif, ya memang kita sarankan yang paling mudah mungkin pakai masker ya dok ya. Sejak COVID itu kan kita memang sudah terbiasa. Itu kebiasaan baik yang bisa kita lanjutkan. Pakai masker, kemudian etika batuk dok, jadi jangan buang dahak sembarangan. Kemudian untuk orang sekitar, yaitu tadi kita lakukan screening. Kita sarankan mungkin memang kalau pasien bekerja ya, untuk meminimalisir atau mengurangi penularan di tempat kerja ya bisa kita liburkan dulu. Bahkan ada Permenkesnya dok, jadi ada Permenaker, jadi ada peraturan Menteri Tenaga Kerja itu kalau pasien dalam pengobatan TBC aktif itu wajib diberikan cuti paling tidak selama 2 minggu pertama. Itu nanti sesuai dengan dokter yang merawat. Jadi pada beberapa kasus kalau secara teori kan memang kalau sudah diobati 2 minggu itu kuman akan sangat turun. Jadi tingkat penularannya sudah minimal. Bisa dibuktikan dengan pemeriksaan dahak. Jadi paling tidak 2 minggu pasien bisa untuk beristirahat di rumah seperti itu, sambil memulihkan kondisi dan juga untuk mengurangi tingkat penularan di tempat kerja. Nah, dan jangan lupa juga itu teman-teman yang satu ruangan itu jangan takut, kita lakukan investigasi kontak, kita screening. Kalau memang sakit ya kita obati, kalau TBC laten ya kita cegah biar tidak terjadi TBC aktif. Ya, jadi ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan untuk penularan ini. Terus kemudian juga ada yang bertanya nih, terus apakah mungkin ada vitamin atau obat untuk pencegahan ini dokter? Karena mungkin kita pernah atau saat ini sedang bekerja atau tinggal yang serumah dengan orang atau penderita TBC. Mungkin adakah vitamin atau obat-obatan yang bisa mencegah untuk TBC ini, dokter? Saya rasa secara umum saja, dok. Jadi kita bisa tidak perlu suplemen khusus. Jadi kita perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang saja, cukup kalori, kemudian cukup vitamin dan cukup protein. Terutama kalau orang-orang yang memang sedang TBC aktif, mungkin perlu tambahan asupan protein karena kan untuk regenerasi sel-sel yang sakit itu untuk menjadi kembali sehat kan perlu protein yang lebih. Saya rasa cukup gizi seimbang saja. Cukup gizi seimbang, dokter. Nah, bagaimana kalau dulu juga kita bisa melihat bahwa orang-orang zaman dulu tuh kalau TBC katanya dijemur itu juga membantu mempercepat penyembuhan. Nah, ini bagaimana, dokter? Jadi kuman TBC itu dia akan bertahan lebih lama di lingkungan yang lembab dan yang ventilasinya kurang baik. Jadi kuman TBC juga relatif dia akan mati kalau terkena sinar UV. Jadi betul itu dok. Jadi kalau diusahakan mungkin kamar atau lingkungannya itu bisa terbuka. Jadi sinar UV bisa masuk. Kemudian kalau pagi berjemur itu boleh. Saya rasa baik. Oke dokter, terima kasih sekali. Jadi demikianlah podcast kita pada pagi hari ini. Banyak sekali tadi tips-tips yang sudah bisa kita dapatkan bagaimana pentingnya kita melakukan deteksi dini, kemudian jangan lupa untuk kontrol, jangan lupa juga minum obat secara teratur pada penderita TBC, terutama TBC aktif, karena bisa menularkan kepada orang-orang tercinta di sekitar kita atau rekan-rekan kita. Nah, ini mungkin dokter ingin menyampaikan sesuatu dalam rangka Hari TBC Sedunia nih. Apa yang akan kita
lakukan nih untuk perjuangan kita Indonesia supaya kita nggak ranking 2 terus nih dokter. Rankingnya yang nomor 2 kalau bisa mungkin pendidikan atau kesejahteraan, jangan cuma TBC-nya ini dokter. Oke, ini dalam rangka juga Indonesia kita ada program eliminasi TB 2030 ya dok ya. Jadi harapan kita pada tahun 2030 itu TBC sudah tidak menjadi masalah kesehatan yang berarti. Jadi apabila kita ada gejala yang mengarah ke TBC ya segera kita melakukan pergi ke fasilitas kesehatan segera untuk ditegakkan penyakitnya, karena segera tegak penyakit kemudian segera diterapi itu juga pertama untuk kesembuhan, kedua juga untuk mencegah penularan lebih lanjut di masyarakat. Kemudian apabila kita termasuk dalam kontak erat ataupun kontak serumah, tidak perlu khawatir, kita harus melakukan screening. Nanti kita tentukan tindak lanjutnya, apakah kita sehat, apakah sudah masuk dalam kondisi TB laten, apakah memang TB aktif juga. Dengan berbagai metode tersebut ya kita harapkan kita bisa mencapai eliminasi TB. Jadi seandainya kita mengalami gejala TBC, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat, karena TBC ini bisa dicegah, bisa diobati, dan bisa sembuh. Oke, terima kasih atas sharing pada pagi hari ini dokter. Dan kepada semua sahabat sehat Panti Rapih untuk hidup sehat, jangan lupa bahwa gaya hidup sehat itu penting sekali bagi kita, sehingga kita dapat membantu untuk mengeliminasi TBC di tahun 2030. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Yes, we can end TB.